Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Dandi Novaldi dari kelas 3A D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal multiple effect evaporator di Ginkgoplis. Ini adalah soal 8.52. Ini soalnya, sebuah triple effect evaporator dengan forward feed akan menguapkan sugar solution dengan BPR-nya diabaikan. Lalu mengandung 5% solid menjadi 25% solid. Nah, itu di sini. Nah, nanti XF-nya itu 5% menjadi 25%. Steam yang digunakan pada tekanan 205 kPa. Lalu tekanan pada evaporator ketiga 13,65 kPa. Feed rate-nya sekian. Lalu yang ditanyakan adalah surface area dan steam rate-nya. Nah, pertama kita tuliskan dulu yang diketahui. Ada XF tadi yang 5%, lalu X3-nya 25% yang keluar tadi. Ini adalah tekanan dari steam. Ini tekanan pada evaporator ketiga. Feed rate-nya, TF-nya ini adalah suhu dari feed-nya. Lalu rumus head capacity-nya, pokoknya kita tulis semua yang diketahui di soal tadi. Lalu ditanyakan tadi surface area dan steam rate-nya. Nah, untuk menyelesaikannya perlu melalui beberapa step. Step yang pertama mencari T3 pada third effect dengan tekanan 13,65 kPa. Nah, ini bisa dilihat di appendix A.29 di Ginkgoplis. Kita lakukan interpolasi, lalu didapatkan suhu T3-nya 51,9 sekian derajat Celcius. Lalu mencari suhu dari satu rated steam-nya dengan tekanan 205 kPa. Sama menggunakan appendix ATT29, lalu diinterpolasi dan didapatkan nilainya adalah 120,96 sekian derajat Celcius. Lanjut ke step 2, yaitu mencari V1 ditambah V2 ditambah V3 dan L3 dengan membuat overall solid balance. Nah, tadi yang diketahui cuman feed-nya saja 22.680 kg per jam, sama dengan L3 ditambah V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, lalu yang ini adalah neraca massa komponennya. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui tadi, feed-nya, lalu XF-nya tadi 5%, L3 belum diketahui, X3 tadi 25%, belum diketahui, XP-nya karena berupa uap, jadi tidak mempunyai nilai XV atau sama dengan 0, diabaikan. Lalu didapatkan nilai dari L3-nya adalah 4.536 kg per jam, dan bisa dicari nilai total V-nya 18.144 kg per jam. Nah, di sini menggunakan asumsi bahwa massa vapor yang keluar pada ketiga evaporator itu sama. Jadi hasilnya tadi totalnya ini dibagi 3. Didapatkan nilainya ini sekian. Selanjutnya mencari nilai L pada ketiga evaporator. Nah, untuk pada evaporator yang pertama tadi feed yang masuk sama dengan
L1 ditambah V1 yang ini, fit sama dengan L1 ditambah V1. Nah, kita masukkan yang sudah diketahui tadi, fitnya sama V1 yang ini, dan didapatkan nilai dari L1 nya 16.632 kg per jam. Nah, setelah itu kita cari nilai L2 pada evaporator kedua, dan didapatkan nilainya sekian. Lalu begitu juga pada evaporator ketiga kita cari L3 nya. Nah, kenapa di sini bukan fit lagi? Karena pada soal ini L1 itu sebagai umpan ke evaporator kedua. Begitu juga yang ini, evaporator ketiga itu umpannya dari L2 ini. Nah, setelah dicari L1, L2, dan L3 nya, sekarang kita mencari nilai dari X1, X2, dan X3. Nah, menggunakan ini solid balance, karena V nya tadi adalah vapor, jadi nilainya 0. Lalu dimasukkan angka-angkanya dan didapatkan nilai X1 adalah sekian. Dilakukan hal yang sama pada X2 dan X3. Rumusnya mirip, disesuaikan. Lalu kita lanjut ke step 3, mencari sigma delta T. Nah, sigma delta T ini adalah total dari TS dikurangi T3, perubahan suhu totalnya. Tadi TS nya 120 dikurangi 51 sama dengan 69,05 sekian derajat Celcius. Selanjutnya mencari delta T1, delta D2, dan delta T3. Rumusnya adalah ini, sigma delta T dikalikan 1/U1 per 1/U1 ditambah 1/U2 ditambah 1/U3. Lalu untuk yang delta T2 yang beda cuman atasnya ini 1/U2 dan delta T3 1/U3. Lalu dimasukkan angka-angkanya. Tadi sudah diketahui nilai dari U nya dan didapatkan nilai delta T1 nya sekian, delta T2 nya sekian, dan delta T3 nya sekian. Selanjutnya mencari titik didih aktual. Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan rumus ini, TS min delta T1. Jadi ini adalah suhu dari vapornya untuk dari liquid menjadi vapor. T1 nya didapatkan sekian. Lalu untuk T2 nya, karena tadi yang masuk adalah L1, maka suhunya adalah ikut suhu yang ini, suhu dari L1 nya. Jadi T1 dikurangi delta T2, didapatkan nilai sekian. Untuk T3 tadi yang masuk menjadi fit adalah L2, jadi menggunakan suhu T2, didapatkan nilainya sekian. Nah, selanjutnya step keempat, mencari head capacity dari tiap aliran. Nah, tadi persamaannya adalah CP sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 X. Untuk fitnya, CP fit sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 dimasukkan nilai X fitnya tadi 0,05. Lalu
diselesaikan persamaannya, didapatkan nilainya sekian CPF-nya. Nah, untuk CP1, 2, dan 3 bedanya cuma di ini saja, di X1, X2, dan X3. Dimasukkan X1-nya tadi sekian, tadi sudah dicari. Lalu X2-nya sekian, dan X3-nya tadi di soal sudah diketahui juga 25%. Nah, setelah itu akan didapatkan nilai dari head capacity masing-masing alirannya. Setelah itu mencari latent heat dari steam, lalu latent heat 1, latent heat 2, dan latent heat 3. Untuk mencari latent heat steamnya menggunakan suhu dari steamnya tadi 120,96 sekian derajat Celcius. Dilakukan interpolasi antara suhu dengan latent heat pada appendix A.29 karena suhu yang diinginkan tidak diketahui latent heatnya. Nah, latent heat ini dicari dari HS atau entalpi dari saturated vapor-nya dikurangi dengan entalpi dari liquidnya. Lalu didapatkan nilai dari latent heat steam-nya adalah sekian. Lanjut ke lambda satunya, sama juga kayak tadi. Nah, di sini dicari juga nilai dari entalpi vapornya karena nanti digunakan dalam perhitungan. Nah, sama digunakan interpolasi juga, lalu didapatkan nilainya sekian, 2688,397 kJ per kilogram. Lalu mencari lambda 2 dan H2. Caranya sama seperti tadi. Begitu juga untuk ini lambda 3 dan H3 nya juga digunakan interpolasi. Nah, selanjutnya mencari L dan V aktual. Kalau yang kita cari pertama tadi, yang L dan V yang awal tadi, yang ini L dan V ini, nah ini adalah masih asumsi massa vapor yang keluar pada ketiga evaporator sama. Diasumsikan untuk mencari nilai dari X-nya. Nah, untuk sekarang kita mencari aktualnya. V1 sama dengan F fit-nya dikurangi L1 dari solid balance-nya, material balance-nya. Lalu V2 sama dengan L1 sebagai fit untuk evaporator 2-nya dikurangi L2. Lalu untuk V3-nya L2 dikurangi L3. Yang diketahui di soal tadi cuman F atau fit rate-nya sama ini perhitungan dari L3-nya. Sudah dihitung di awal tadi, ini sudah aktual untuk L3-nya. Lalu datumnya 0 derajat Celcius. Kita gunakan heat balance untuk mencari nilai dari L1, L2, dan L3 dan juga V-nya. Untuk persamaan satu ini adalah pada evaporator 1 fit
dikalikan heat capacity dari feed dikali suhu feed dikurangi suhu datumnya, ditambah steam dikali lambda S sama dengan L1 heat capacity 1 dikali T1 min 0 ditambah V1 dan entalpi ke 1. Lalu dimasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, lalu nanti didapatkan persamaan 1, yaitu ini. Lalu ke evaporator kedua, L1 CP1. Nah, di sini bukan steam lagi yang digunakan karena vapor dari evaporator 1 masuk ke evaporator 2. Lalu didapatkan persamaan kedua ini. Nah, selanjutnya ke evaporator ketiga. Feednya masa tadi L2, lalu vapornya adalah V2, lalu diselesaikan, dimasukkan angka-angkanya dan didapatkan persamaan 3 ini. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai L1 dan L2, pertama kita lakukan adalah substitusi persamaan 2 ke persamaan 3. Persamaan 2 tadi yang ini, L2 dimasukkan ke sini. Lalu nanti didapatkan nilai dari L1-nya, mass rate-nya, kilogram per jam. Nah, selanjutnya masukkan nilai L1 ke persamaan 3 untuk mencari nilai dari L2-nya, mass rate dari L2. Didapatkan nilainya sekian. Lalu untuk mencari kebutuhan steamnya atau steam rate-nya, masukkan nilai L1 ke persamaan 1. Nah, yang berubah nanti ini L1-nya. Nah, setelah itu akan didapatkan nilai dari steam rate-nya sekian, 8.803,68 kg per jam. Nah, ini untuk mencari V-nya dimasukkan pada yang ini, solid balance-nya. Kita masuk ke step 5, mencari nilai Chi. Untuk Chi1 rumusnya adalah S dikali lambda S. Tadi mass rate dari steamnya sudah diketahui, dimasukkan. Lambda S nya juga sudah diketahui, dimasukkan. Untuk Q2 nya P1 dikali lambda 1, nilai-nilainya sudah diketahui semua. Q3 ini juga nilai-nilainya sudah diketahui. Setelah dimasukkan nilainya, didapatkan nilai Q1, Q2, dan Q3. Selanjutnya bisa mencari areanya, luas areanya. Nah, ini untuk A1 rumusnya adalah Q1 dibagi U1 dikali delta T1. Untuk A2, Q2 per U2 dikali delta D2. Untuk A3, Q3 per U3 dikalikan delta T3. Nilai-nilainya sudah diketahui. U-nya ini tadi sudah diketahui di soalnya, tinggal dimasukkan. Lalu didapatkan A1-nya adalah sekian, 132,7.
A2-nya 84,5 dan A3-nya 94,4. Untuk luas rata-ratanya adalah 103,90815. Sekian pembahasan saya mengenai penyelesaian soal multiple efek evaporator. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.